Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, saya mengajak untuk menonton cuplikan video ceramah Gus Kausar, di mana beliau berdalil anak adalah nasabnya kepada bapak sahih, tapi ada sebuah kasus, dan silakan saudara untuk mendengarkan cerita ceramah Gus Kausar berikut ini. Saya tanya sekarang, ini enak saja. Habis ini pulang saya sudah. Saya tanya, di sini, saman pernah dengar nggak ada orang pasangan suami istri, kemudian yang perempuan harus karena situasi dan kondisi harus pergi misalnya ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan? Ada contoh seperti itu? Enggak, artinya bahwa situasi seperti itu kan ada di tengah-tengah kita. Ada beberapa orang kemudian harus meninggalkan tanah airnya, misalnya pergi ke Hong Kong, ke Arab Saudi, atau kemana misalnya begitu. Pernah dengar seperti itu? Yang perempuan harus pergi. Setelah 3 tahun dia pergi, tahu-tahu dalam satu lebaran dia pulang, bawa anak bayi usianya 4 bulan. Ini anaknya siapa? Mohon maaf, ini anaknya siapa? Setelah 3 tahun lebih dia nggak pulang, tahu-tahu dia pulang bawa bayi. Anak siapa? Kalau ikut otak kamu, kemudian kamu masukkan ke tes DNA, ini anaknya siapa? Itu kalau enggak anaknya orang lokal yang ada di sana, berarti anaknya sesama pekerja yang kemudian bekerja di sana. Ya berat, logika kan? Tapi untuk Islam tidak. Al-walad lil firas. Ketika pulang, sang suami harus mengakui bahwa itu adanya, bahwa itu adalah anaknya. Ojo, ya itulah, maka saya ngomong, agama ini bukan urusan otakmu. Baik saudara-saudara sekalian, begitulah penyelesaian Islam yang simpel dan dalam waktu singkat bisa diterima. Tetapi timbul persoalan, saudara, ketika misalnya ayahnya tidak mau terima karena sudah 4 tahun tidak pernah menggaulinya, tiba-tiba istrinya pulang dari kerja di luar negeri membawa anak, dan anak itu menurut Islam dan pendapat atau fatwa Gus Kausar tadi, mau tidak mau harus diterima sebagai anak bapaknya yang ada di kampung. Itu kalau bapaknya terima. Kalau tidak terima bagaimana? Lalu bersumpah-sumpah, saya tidak akan pernah menerima kalau anak itu dinasabkan kepada saya, karena memang tidak pernah menyetrum selama 4 tahun. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, sekiranya bapaknya tadi yang 4 tahun di kampung tidak menggauli istrinya yang kerja di luar negeri, dan bapaknya itu adalah seorang habib yang katanya nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah, lalu bagaimana nasab anak yang dibawa dari luar negeri? Apakah harus dinasabkan kepada bapaknya lalu diakui sebagai cucu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Coba penyelesaiannya seperti apa? Bingung kan? Tidak akan pernah mau terima. Masa iya cucu Rasulullah dari bapak yang tidak pernah menggaulinya selama 4 tahun tiba-tiba dinasabkan kepada bapaknya yang keturunan Rasulullah?
Bagaimana mengujinya? Ayo. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kasus di Indonesia dan sudah terjadi. Seorang dokter menikah wanita, sudah punya anak 4, dan menggaulinya juga. Tetapi sang dokter ini curiga dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa anak yang dikandung oleh istrinya sudah sekian tahun lamanya dan hidup bersama itu dicurigai sebagai bukan anaknya. Lalu diajukanlah gugatan ke pengadilan bahwa anak ini bukan anak saya. Menurut hukum Islam, tetap itu anak dinasabkan kepada bapaknya, di mana bapaknya merasa itu bukan anaknya. Terjadilah sidang dalam pengadilan agama. Pengadilan agama memutuskan bahwa anak yang dicurigai bukan anaknya itu ditetapkan sebagai bernasab kepada bapaknya yang merasa, yang tidak percaya kalau itu anaknya. Itu di pengadilan tingkat pertama ditetapkan sebagai bernasab darah dagingnya. Tapi dokter ini masih yakin dengan bersikukuh, lalu mengajukan lagi setelah sidang pertama ditetapkan sebagai anaknya, banding masih ditetapkan sebagai anaknya. Lalu untuk tingkat berikutnya, dengan berbagai dalil, kemudian diketemukan punya bukti bahwa istrinya sering bergaul dengan mantan pacarnya di luar rumahnya. Kemudian itu dikuatkan dengan hasil tes DNA. Valid tes DNA-nya. Maka di tingkat selanjutnya, setelah pengadilan pertama, pengadilan kedua, tingkat ketiga, diajukan saksi bahwa ada foto-foto bahwa istrinya sering berhubungan dengan mantan pacarnya yang dulu. Ditambah lagi dengan kekuatan tes DNA. Maka pengadilan yang ketiga ini memutuskan bahwa itu anak secara biologis, bukan anaknya. Jelas bukan anaknya. Walaupun dipaksa dengan hukum Islam, al-waladu lil firos tadi. Dan akhirnya apa? Keputusan pengadilan di Indonesia, walaupun itu secara real, secara agama adalah anaknya, tetapi dengan bukti itu akhirnya diputuskan bahwa itu tidak berdarah, bernasab kepada bapaknya. Di sini Gus Kausar harus banyak membaca, banyak ngopi, dan banyak mendengarkan informasi. Karena sesungguhnya agama itu juga akal. Harus pakai akal. Dan akal itu adalah ilmu. Ilmu itu juga dari Allah. Makanya tidak bisa. Nas harus dikunci mati, tidak bisa. Nas itu ada mengandung banyak penjelasan, mengandung banyak tafsir, dan perlu dilakukan penelitian. Kecuali kalau yang masalah gaib tadi, nggak bisa, itu memang. Maka Gus Kausar, tolong. Mentang-mentang ente banyak jamaahnya, lalu nyablak
langsung sebutin saja Habib, itu sah keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.